Selamat datang Bapak Letjen TNI Purnawirawan Suryo Prabowo. Selamat datang di Merah Putih Podcast. Ini suatu kehormatan untuk saya pribadi. Di acara sebenarnya ini lebih banyak kita memang audiensnya lebih millennials. Jadi kita akan berbicara santai nih, Mas. Pastinya berkaitan tentang biografinya Mas juga, gitu. Cerita tentang bagaimana pengalaman pribadi yang mungkin ini bisa menjadi contoh juga untuk taruna-taruna, terus atau mungkin generasi muda Indonesia ke depannya, bagaimana kiprahnya Mas dalam sesuatu yang boleh dibilang nasionalisme Mas pribadi. Kalau saya perlu tahu gitu ya, dari kecil Mas kan lahir di golongan keturunan tentara gitu. Bagaimana dulu saya tahu Pak D. Ngairan juga salah satu tentara dari Angkatan Darat. Dan saya juga membaca buku dari Mas, biografinya. Ternyata cukup menarik sekali bukunya. Anak-anak muda harus cari bukunya itu. Itu cukup menarik sekali. Bahasanya juga bahasa anak muda banget. Itu boleh dibilang pop biografi ya. Jadi benar-benar bahasa sangat millennials yang tidak kaku. Karena jujur generasi milenial saat ini nggak suka baca buku, apalagi yang tebel-tebel dan tulisannya sangat kaku gitu. Itu sangat menarik buat saya pribadi. Dan judulnya juga sangat menarik. Si Bengal gitu. Jadi sebenarnya waktu kecil tuh sebengal apa sih Mas? Waktu kecil, waktu anak-anak khususnya, karena kebetulan kan saya juga cukup dekat dengan adiknya Mas gitu, yang kayaknya berbeda 180 derajat gitu perbedaannya. Jadi seperti apa sih Mas sebenarnya masa kecilnya Mas? Saya kecilnya tinggal di Sunter atau Sumber Batu. Dulu ada namanya Komplek Kodam ya, Sumber Batu. Kalau ditanya Bengal seperti apa, sulit juga ya. Tapi yang jelas seluruh bapak-bapak di sana musuhi saya gitu loh. Oke. Gitu. Pernah suatu saat malah saya nggak boleh pulang ke situ lah gitu. Oke. Nah, tukang bikin onar dan sebagainya. Tapi onar apa enggak itu untuk saya sih lain soal ya teman. Saya pikir kalau saya nggak gitu kali nggak beken kali ya. Gitu, itu dari SMP berarti ya Mas ya? Apa? Itu dari SMP berarti? SD. Oh dari SD. Tapi mulai kelihatan SMP lah. Sesungguhnya saya orang baik, tapi teman lingkungan kali ya, teman yang lingkungan itu juga baik. Dan zaman saya kan abad zaman geng-gengan, anak Siliwangi, anak Kodam tempat saya dulu, anak Birlan, dan saya nggak mau ikut geng itu semua gitu loh. Bikin geng sendiri aja gitu. Tapi anggotanya 2 orang. Gitu. Hanya berdua. Hanya berdua gitu. Itu pun namanya nggak sama lagi dia bilang. Saya bilangnya pokoknya biar disingkat itu keren kan, Gus Loren gitu. Artinya apa? Saya nggak ngerti juga gitu ya, penting keren. Teman gue nih anggota grup yang ngaku ketua juga, dia bilang Gus Toren lebih keren. Gitu. Ya sudah lah, yang penting kita kalau ada orang ramai berantem ikut aja kan. Gitu. Jadi saking ikut-ikutan orang berantem gitu, ya ujung-ujungnya kelas 3 ya, kalau sekarang kelas 12 ya masuk bui kan gitu loh. Itu aja gitu. Iya. Itu yang dimaksud oleh Mas masuk bui itu di Garnison itu? Ya, Garnison. Nah, gitu ya. Jadi, mungkin kalau saya nggak di bui ya mungkin saya nggak jadi tentara gitu lah. Karena termasuk yang minta saya jadi tentara. Oh, saya tentara diminta loh, bukan sukarela loh. Udah kamu jadi tentara aja, nggak bakal jadi itu orang. Itu yang minta berarti siapa Mas? Pangdam waktu itu Pak Puniman. Udah almarhum dia gitu. Udah nggak usah kemana-mana lo, jadi tentara aja. Apa saya bisa diterima? Udah bisa diterima lo gitu. Kira-kira gitulah. Jadi mungkin kalau saya dites nggak lulus juga masuk gitu. Jadi sebenarnya bukan keinginan pribadi tapi malah diminta ya sama Pangdam. Ikut-ikutan temen juga, ayo jadi tentara aja. Yuk, gitu aja. Dan ada satu pembahasan yang menarik Mas. Saya ingin bahas salah satunya tentang sering mengambil baret waktu masih muda dulu. Jadi kalau saya tahu kan kalau anak-anak muda mungkin kalau ribut antar anak geng ngambilnya jaket, karena kan jaket kan ada jaket-jaket geng gitu. Kalau ini kenapa ngambilnya kok baret gitu loh? Yang pertama kalau ngambil jaket kan sulit ya. Iya. Topi. Nah, topi kan ya saya seneng naik motor waktu itu. Hobi banget lah saya naik motor gitu. Sehingga saya pernah udah dinas suruh ngamal tamu naik motor besar dari
Medan sampai Bali. Oke. Zaman dulu itu. Nah, naik motor kan sering ngeliat dulu ada tentara. Tentara itu kan ya mungkin karena figurnya ya, kelihatannya kan kayak jagoan gitu loh. Nah, gue pengen tahu kalau ganggu jagoan tuh kayak apa gitu loh. Nah, yang deket ada ini ambil naik motor lari, begitu dia kejar. Zaman dulu itu kan ABRI ya, ABRI itu udahlah hebat lah. Kalau terus dia ngejar nembak ke atas dor-dor, rasanya seneng banget gitu loh. Kadang-kadang dari polisi yang lalu lintas ngambil topinya, tapi kadang ketaruhan gitu loh pak teman gitu. Wih, ada Kopassus ambil gitu. Pokoknya semua baret udah komplit lah. Berarti di rumah koleksinya malah baret ya? Ternyata saya jadi tentara semuanya pernah saya pakai juga itu baret kan. Oke. Nah, waktu Mas saat itu sampai ya di Garnisun, berarti sekolah itu ya bolak-balik sekolah. Ya dia antar sama piket Garnisun ke sekolah. Itu berapa tahun berarti Mas? Nanti kalau yang nonton milenial nanti sangkanya ngajari jelek lagi. Oh gitu ya? Karena gitulah pokoknya. Iya. Temen SMA saya aja nggak tahu kok kalau saya diantar. Oh gitu ya? Dipikir pengawal ayah saya gitu loh. Oh. Karena pengen pakai pakaian PM zaman dulu. Iya. Dan saya melihatnya juga saya beruntung banget ada Mas sebagai mentor saya juga, guru saya juga, sebagai kakak saya juga. Saya juga melihat waktu Mas ternyata setelah itu masuk ke TNI menjadi taruna terbaik saat itu. Kan dibilangnya kan Mas ini kan bengal gitu ya. Kok bisa jadi yang terbaik Mas? Karena ini juga pasti kan banyak pertanyaan juga, karena kan kebanyakan di Indonesia itu orang melihatnya kalau yang terbaik itu biasa yang pintar, yang nerd, yang kutu buku, kan analoginya seperti itu biasanya kalau di Indonesia ini. Kok bisa menjadi yang terbaik? Itu juga sesuatu yang pasti akan banyak juga pertanyaan tentang pintar dan cerdas itu memang berbeda gitu ya Mas ya. Saya juga nggak tahu kenapa nomor satu dan sebagainya. Mungkin karena saya kalau ditanya saya dibilang pinter, nggak juga sih gitu ya. Dibilang pandai nggak juga. Kalau pinter tuh mungkin ya juga sih, pikirannya diputar terus ya. Gitu. Iya. Tapi mungkin karena saya beda sama teman-teman saya, jadi sorotan para pelatih dan pengasuh saya, ini orang beda nih gitu loh. Jadi terus mungkin ya, saya nggak ngerti dan nilainya gitu loh. Jadi menurut saya banyak teman lifting saya lebih bagus dari saya, pantas nomor satu. Tapi mungkin waktu itu yang dicari yang bengal aja kali yang nomor satu. Kan, gitu. Kalau yang nomor satu kan harusnya biasanya santun, ya, presiden kita SBY, sebutlah siapa aja, banyak orang Adi Makasih santun. Anak saya aja nggak percaya kalau saya nomor satu gitu. Jadi mungkin karena penilaian saat itu lagi butuh orang bengal gitu, jadi nomor satu ya, nomor satu lah kira-kira gitu. Tapi boleh lihat nilai rapot saya nggak bagus-bagus amat kok waktu saya ambil gitu lah. Mungkin karena udah ditakdirkan aja gitu loh. Mungkin kalau saya nggak dikasih penghargaan nomor satu, mungkin saya juga bengal terus gitu loh. Karena kan udah dikasih penghargaan, saya harus jaga nama dong. Gitu loh. Mungkin kalau saya lulus paling bawah malah bengal terus lah. Kasar gitu. Mungkin teknik dari Pak Pengasuh, karena para pendidik pengasuh zaman saya Akabri dulu namanya, sekarang Akmil itu menurut saya luar biasa karena dia punya semangat Ki Hajar Dewantara itu ya. Dia tidak hanya melihat orang dari satu terus di judgement ini nakal, ini pinter, ini baik, tidak ya. Ya contohnya saya pernah masuk UI, malah panglimanya nyuruh saya jadi tentara kan gitu ya. Karena dia lihat mungkin ada potensi yang lain dan saya zaman sekarang dibilang rebel lah gitu lah. Padahal saya orang baik loh. Kalau nggak percaya tanya istri saya. Kalau saya nggak baik nggak mau dia sama saya. Jadi itu yang menyebabkan nomor satu. Karena saya sudah nomor satu ya saya harus jaga nama, sekolah apapun saya harus nomor satu. Saya nggak mau membuat penilaian saya para pelatih yang dulu jadi kecewa gitu loh. Udah kasih nomor satu ternyata lu nggak bisa jaga trademark. Iya. Nah sebelum lanjut ke TNI nih Mas. Saya juga mendengar bahwa waktu mudanya Mas, waktu masih teenager, malah deket sama preman-preman. Nah, kan sebenarnya kan Mas ini kan keluarga yang
lumayan berada lah saat itu. Nggak lumayan berada. Berada banget ya. Nah, terus kan tinggal di kadang-kadang orang kaya nggak berani ngaku kaya, takut diminta donasi kan. Iya. Iya, maksudnya bisa waktu itu kan sempat tinggal di Dharma Wangsa juga ya Mas ya kalau nggak salah ya. Tapi kok Mas bisa dekat dengan preman-preman? Itu ceritanya seperti apa Mas sebenarnya? Sebenarnya sih panjang ya. Dulu saya dekatnya bukan saat tinggal di Kebayoran, tinggal di Sunter. Oke. Dulu sekolah saya di Pangdiluhur. Nah, itu di Jalan Brawijaya. Saya senang naik sepeda. Zaman dulu enak naik sepeda. Iya. Karena belum banyak knalpot kayak sekarang gitu Iya. ya. Asik pagi. Nah, pulang kan biasanya nggak langsung mampir-mampir. Sering nonton gedung bioskop dulu, istilahnya belum teater. Dulu di Pasar Baru ada teater, gedung bioskop, di Senen ada gedung bioskop. Nah, umur saya kan belum 17 tahun gitu. Biasa minta tolong dari maklar. Kalau sekarang nggak ngerti maklar ya. Maklar itu tukang jualan tiket. Iya, calo-calo itu ya. Calo gitu. Masuk. Nah, nggak bisa masuk pada saat rame-rame. Oke. Diumpetin dulu di balik layar dulu kan. Oke. Begitu udah gelap masuk. Karena diukur tinggi zaman dulu tuh. Belum 17 tahun kok. Iya, iya. Nah, terus mereka sayang sama saya dan saya seneng lihat kehidupan dia tuh apa adanya. Saya bilang preman mungkin lebih cocok jambret kali ya, copet itu di daerah Senen itu. Dulu ada letkol 45 namanya Bang PI panggilannya, SAPI dulu pernah jadi menteri. Kalau sekarang Menhan lah zaman Bung Karno, tapi nggak lama terus karena Bung Karno jatuh malah dia ditangkap lah. Dia lebih jujur dari saya, dari orang yang saya lihat, dan mereka anak istrinya nggak tahu kalau dia copet atau jambret atau apa. Karena mereka punya korp ya, saling menutup. Ketika ketangkep polisi, ya dia bilang dinas luar lah gitu. Jadi mereka ada kayak iuran gitu, disimpan oleh bosnya dia. Ketika suaminya ditahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka tetap dapat gaji. Jadi seolah-olah dari kantoran gitu. Karena kadang-kadang berangkat dari rumah pakai pakaian terapi gitu loh. Habis itu di luar kerja, pulang. Begitu dapat, dia laporkan ke bosnya, bos yang bagi. Jadi saya lihat dia selalu ngerasa memang dia bukan orang baik, tapi dia senang keluarganya baik dan tidak boleh tahu kalau dia bukan orang baik. Nah, sementara kan banyak kita ini mau dibilang baik, padahal lebih bandit dari copet. Iya, betul. Jadi itu saya senang sama mereka dan saya banyak belajar hidup dari mereka, belajar terutama kejujuran, terutama ya maaf ya, pembinaan keluarga. Yang saya kenal tuh semuanya langgeng pernikahannya. Kalau sekarang kalau pejabat macam-macam, udah ya karena memang betul. Dan dia betul-betul ambil yang sesuai dia mampu. Kalau dicopet nggak mampu ya nggak bisa gitu. Dia waktu itu paling anti nyopet tentara. Itu saya bilang, kenapa lu nggak mau nyopet tentara? Kesian nggak ada duitnya gitu. Tapi kalau yang lain gue mau deh kan gitu. Tentara zaman itu ya. Beda dengan sekarang kali ya. Iya, betul. Oh, berarti benar-benar Mas melihatnya itu dari pengalaman hidup ya, dengan orang-orang di sekitar yang Mas berkumpul juga saat itu. Saya banyak hidup di lingkungan mereka, hampir 3 tahun kali. Karena sebelum pulang sekolah biasanya dia nyediakan saya makanan, minum kan, karena dari Senen ke Sunter butuh 1 jam lagi naik sepeda kira-kira gitu. Iya, lumayan jauh soalnya. Saya satu keluarga kan 8 ya. Saya bukan menjelekkan orang tua dan saya lebih homey di rumah itu gitu loh. Makannya padanya, dia nanyain PR gua gitu loh. Tapi orang tua saya nggak pernah nanyain PR-nya kan gitu loh. Mungkin karena anaknya banyak kan, dan masing-masing aktif kegiatan. Dari situ saya banyak belajar situ. Jadi kalau seandainya saya pengal bejat ya jangan salahkan saya, pergaulan mereka aja. Kalau orang tua saya baik kok, cara biru, kan gitu ya. Iya betul karena Pak Dengairan sama ayah saya juga nggak terlalu jauh umurnya gitu ya. Nah sebelum kita ke TNI, waktu Mas mendaftar masuk Taruna, itu sebenarnya ayah tahu nggak sih, Mas? Pak Dengairan tuh tahu nggak sih waktu? Nggak tahu deh. Oh nggak tahu. Setelah pas last minute, nah baru saya izin dia gitu. Karena untuk saya ya, sejauh apapun hubungan kita, saya nggak dekat sama ayah saya. Karena bahkan saya dari kelas 2 SMP nggak pernah bicara sama ayah saya gitu.
Bukan salah saya aja yang bengal gitu. Karena kadang-kadang saya keluar, karena mungkin anak dia 8 ya. Saya keluar pun kalau nggak pulang nggak dicari, kecuali kalau bawa sendok gitu loh. Kok sendoknya kok kemana? Oh yang bawa ini. Si Suryo gitu. Tapi ya ketika saya harus masuk pada kehidupan baru yang beda, saya harus minta restu. Jadi direstui ayah saya. Meskipun beliau agak sinis, lu jadi tentara mau ngimbangi gue ya. Saya mau jadi tentara diantaranya menurut saya ayah saya itu sombong gitu loh. Sok jago perang lah. Dia bilang ikut front sini, bla bla bla. Dia cukup banyak nangkepi tokoh G30S yang lari keluar negeri itu ayah saya gitu. Sampai kadang-kadang kalau gue jadi tentara mungkin lebih hebat dari lu lah kadang-kadang. Ternyata setelah saya tua memang ayah gue hebat gitu loh. Termasuk perang gerilya juga loh, Mas. Kan itu, Pak De Ngairan salah satu dengan dia dulu dikenal hantu MMC Merapi Merbabu Kompleks yang nyari pelarian komunis dari Madiun. Betul. Nah itu ayah saya waktu itu masih kapten. Dia terkenal di daerah situ. Saya tahu juga setelah tua gitu loh. Memang hebat selama ini dia nggak. Kalau orang Medan bilang kumbur gitu loh. Ngomong gede ternyata memang gede. Nah biasa. Babi gue cerita tadi ini dia hebat kan gitu. Emang cuma lu aja yang hebat. Pokoknya semua kalah hebat itu. Di situlah saya begitu ditawari jadi tentara sama Pak Poniman, gue pengen tahu lah hebat mana dia sama gue gitu. Dan akhirnya menjadi taruna terbaik tahun 76 ya. Dan sudah sampai sekarang pun saya masih ngakui ayah saya lebih hebat dari saya. Karena apa? Mungkin nggak ada yang nyangka. Bukan dari pangkat saya lebih tinggi dari ayah saya. Ketika saya pertama kali dapat bintang, ayah saya meninggal tahun 75. Saya belum lulus taruna. Pangkatnya kolonel, belum pensiun. Itu tahun 75. Saya jadi jenderal itu tahun 2001. Dulu masih ada apel renungan suci di TMP. Saya paginya itu tanggal 4 itu hari kematian atau meninggalnya ayah saya. Nah, malamnya setiap tanggal 4 kan biasanya ada acara itu. Nah ini 2001 berarti 26 tahun kemudian kan. Saya nyombong sama di makam bapak saya bawa pangkat bintang 1 ini. Rencana saya itu mau saya taruh di makam ayah saya. Gue udah lebih hebat dari lo bintang 1, lo kolonel. Saya nggak berani kan, ternyata di sana ada 2 orang yang lagi, saya pikir pengurus makam yang pasang obor kan, kalau itu ada lampu gitu. Ternyata saya tanya, bapak siapa? Udah sepuh-sepuh. Oh kami dari Kompi apa, Ronggolawi apa saya lupa gitu. Apa? Kami setiap tanggal 4 malam nyekar. Emang bapak ini siapa? Gitu. Oh ini komandan saya waktu di daerah Merapi Merbabu Komplek. Emang apa hebatnya? Ya hebat aja sih. Waktu dia meninggal tahun 75, kami semua peleton dia datang semua, ada 26 dan tiap tahun kami datang. Sekarang karena udah pada banyak meninggal, tinggal kami berdua gitu. Jadi setiap tahun kamu nyekar ke sini, iya gitu. Memang dia pernah ngasih apa kamu? Nggak pernah ngasih sih. Emang ada dibantu apa enggak? Karena saya bangga aja gitu. Jadi pangkat gue nggak jadi gue taruh di situ. Malu kan gue bilang. Bayangin 26 tahun anak buahnya masih mau menghormati dia. Kalau gue mati jangan-jangan anak gue juga udah apalah ini orang paling saya kan gitu ya. Nah di situ yang mungkin saya nggak bisa ngalahkan dia. Jadi leadership dia itulah yang saya jadikan contoh dan saya berusaha cari cara gimana bisa dekat sama bawahan saya, anak saya, karena gimana juga siapapun panglima, jenderal, dia nggak akan hebat kalau anak buahnya nggak hebat. Iya, betul, ya kan? betul. Jadi pesan saya ya mungkin yang masih jadi tentara atau mungkin di perusahaan, jangan ngerasa tersaingi kalau punya bawahan yang lebih pinter, harusnya seneng. Kalau dia pinter kan berarti dia bisa tidur. Iya. Dia bisa numpang beken. Iya. Kan gitu loh. Iya, tidurnya lebih nyenyak juga ya. Nyenyak gitu. Iya, betul. Jadi ketika saya jadi pangkat tinggi ya saya selalu mencari staf pribadi yang terbaik di liftingnya. Sehingga kalau ngomong pidato saya nggak mikir lu bikinin, kalau dia ternyata nggak sesuai, oh lifting paling bagus mana lu ya. Iya. Jadi saya senang seperti itu. Iya, wow. Nah, kalau kita kembali ke TNI, setelah lulus terbaik tahun 76, lalu eranya Mas ini kan TNI ini memang ada pergolakan waktu itu masih di Timur Timur saat itu.
dan Mas masuk tahun 78 ya kalau nggak salah ke sana ya, ke Timur. Akhir 77, 78. Akhir 77 ya. Respon awalnya tuh seperti apa sih Mas sebenarnya? Sebenarnya saya nggak ngalami pendaratan tuh Desember tahun 75. Oh oke. Saya 76 masih taruna. Ada yang kayak job training di sana, bahkan ada yang main drum band di Dili tanggal 22 Juli tahun 76 begitu masuk Indonesia integrasi. Iya. Setelah itu lulus saya Desember 76, baru saya penugasan. Ada gelombang pertama akhir 77 itu, 78. Jadi ya saya langsung tugas di situ aja. Saya diperbantukan di sektor timur, ada kota kecil, desa sebenarnya namanya Venilale. Saya bergabung dengan RTP 18, Resimen Tim Pertempuran gitu. Itu ceritanya pertama kali saya. Oke. Nah, termasuk ada yang menarik waktu itu di Timur, Mas sedang sakit saat itu. Malaria ya kalau nggak salah. Terus ada satu keributan dan itu cukup terkenal akhirnya masalah granat katanya. Nah itu kayaknya tidak pernah ada yang mengalami cerita seperti itu. Saya khawatirnya kalau diceritakan jadi contoh jelek buat tentara. Gitu. Tapi ya gini lah intinya, lesson learn-nya ya, pembelajarannya. Iya. Sekonflik apapun atasan dengan bawahan, jangan diselesaikan dengan kekerasan dan perkelahian gitu loh. Oke. Karena waktu itu mungkin saya yang salah gitu ya, mungkin komandan saya salah, tapi intinya komandan saya sampai begitu marahnya ngajak tembak-tembakan gitu loh. Kan ya nggak mungkin dong ya saya bawahan lawan atasan tembak-tembakan, dan saya pasti menang gitu loh. karena saya lebih muda, saya lebih terlatih, dan saya cukup sering lah menjuarai lomba tembak, sedangkan komandan saya tidak gitu. Itu aja jadi konflik kayak gitu. Tapi karena beliau maksa, ya daripada berkepanjangan ya saya bilang, gimana komandan, kalau kita mati bareng aja, daripada gue menang juga malu gitu ya. Kalah lu juga malu, ya saya ambil granat, saya taruh di meja, saya tutup tudung nasi gitu loh. Ngitung 1.000, 2.000, kabur semua gitu. Masuk Wadanyon. Berarti waktu itu satu ruangan itu ramai juga. Biasa makan siang bareng makan gitu siang, kan. Kabur semua, kabur sambil lagi karena di granat itu pennya 2, yang saya cabut yang di atas kayak di film-film, padahal di bawahnya masih ada pengikatnya gitu. Udah saya pulang aja gitu. Jadi ya gara-gara itu ya tentunya saya ada risiko lah di sana. Saya cukup sering dan 4 kali saya pernah disidang di Mahkamah Militer kok. Itu. Tapi ya jadi juga sampai ketemu kamu sekarang gitu ya. Iya betul. Termasuk 14 kali ya Mas masuk di rumah sakit. Itu karena penugasan juga ya Mas atau? Ya. Kalau saya ceritakan nanti kesannya serem banget jadi tentara. Alamnya beda ya, dan taruna zaman sekarang atau tentara zaman sekarang kan kayaknya nggak mungkin lagi kayak kami dulu menghadapi pertempuran yang secara fisik ya. Yang maksudnya besar-besaran. Kamu di sana, saya di sini. Jadi Timur pun pertempuran besar-besaran hanya sampai ketika kami merebut Gunung Matabean gitu. Setelah itu sudah hit and run taktik dia karena tadinya dia merasa hebat bisa ngimbangi TNI ketika gunung itu kan legendaris ya. Australia dulu bersembunyi di situ, lawan Jepang dan ketika kami TNI masuk ke situ, mereka juga berusaha pertahanan terakhirnya di situ gitu loh. Jadi ketika itu gedung itu bisa kami rebut dengan batalion 315 waktu itu, saya satu peleton di situ. Nah, mereka jadi mitosnya hilang, sejak itu nggak berani ngadepi besar-besaran. Jadi mungkin agak bombastis tapi nyatanya begitu ya. Satu hari kami itu korban 80 orang. Iya.